Mbak Wulan suwun. Baik teman-teman, karena waktunya sudah mau jam 10:30, presentasi dari kelompok 1 akan dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz Nuruddin dan teman-teman semua yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman semua, untuk materi dari kelompok pertama kita akan mempresentasikan materi mengenai al-amru. Saya Ahmad Gazain dan juga rekan-rekan saya ada Afiatul Latifah, Dendi Putri, Fandi Utama Putra, Hana Nurbayina, Ida Rohmaini, Neneng Munawaroh, Nur Muhammad Faizi, dan Rindi Kusuma Dewi. Insya Allah kami akan menjelaskan materi mengenai kalam insya, yaitu insya ghairi tolabi pada bagian al-amru, yang berarti perintah. Nah, untuk pembagiannya, untuk pembahasannya nanti kita akan belajar mengenai pengertian amar, kemudian sigho amar, dan juga makna-makna amar. Baik, untuk pengertian amar akan dijelaskan oleh Neneng Munawaroh. Ya, ada Neneng. Bismillah, apa suara saya terdengar? Terdengar, Neng. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama itu ada pengertian uslub al-amr. Secara garis besar, kalam insya'i ini dibagi dari dua jenis, yaitu insya'i thalabi dan insya'i ghairi thalabi. Nah, untuk uslub al-amr ini termasuk kalam insya'i thalabi. Secara leksikal, amar itu bermakna perintah, sedangkan secara terminologi mudhalabi amar ya, terdengar. Amar adalah yang ini tuntutan mengerjakan
sesuatu kepada yang lebih rendah. Al-amr ini artinya perintah atau meminta melakukan suatu perbuatan dari orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah. Misalnya dari Allah kepada makhluk, ayah kepada anak, manajer kepada staf, dan lainnya. Amr secara bahasa diambil dari masdar amara ya'muru amron, yang artinya perintah. Sedangkan menurut istilah ada beberapa pendapat, yakni menurut Ibnu Subki, amr adalah tuntutan untuk berbuat, bukan untuk meninggalkan yang tidak memakai latar atau tinggalkanlah, atau yang sejenisnya. Tapi ada yang mengatakan menyuruh melakukan tanpa paksaan. Tetapi definisi yang sering dipakai itu yaitu yang sebelumnya, yaitu thalabul fi'li ala wajhil isti'la. Dan ada sebagian ulama yang mengkategorikan menjadi dua, yaitu untuk doa, permohonan, dan iltimas atau ajakan. Yang pertama ini bisa dibilang perintah dari orang yang kedudukannya lebih rendah pada yang lebih atas, sedangkan yang kedua dari orang yang sejajar. Jadi tidak ada tuntutan bahwa yang memerintah itu harus lebih tinggi kedudukannya. Selanjutnya itu ada fi'il amr. Ya, ini ada 4 macam. Yang pertama fi'il amr, yang kedua ada fi'il mudhari yang disertai dengan lam al-amr. Yang ketiga itu ada isim fi'il amr, dan yang keempat itu ada masdar pengganti fi'il amr. Selanjutnya akan dijelaskan lebih rinci lagi. Ya, yang pertama itu ada fi'il amr. Fi'il amr adalah kata kerja yang digunakan untuk memerintah atau memohon. Fi'il amr menunjukkan peristiwa yang akan datang. Nah, contoh-contoh dari fi'il amr yang pertama, tuba'id diganti jadi fi'il amr jadi ba'id. Terus tarji'u jadi irji'. Tarji'una jadi irji'u. Taqulu jadi qul. Takhsha jadi ikhsha. Selanjutnya, yang selanjutnya ada contoh-contoh fi'il amr di dalam Al-Quran. Yang pertama ada di surat An-Nur ayat 56. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ati'unar rasula la'allakum turhamun. Yang artinya dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Rasul atau Muhammad agar kamu diberi rahmat. Nah, fi'il amr dari ayat ini yang ada di highlight tuh yang warna kuning. Waqimu itu fi'il amr dari aqama. Terus wa'atu sama wa'ati'u. Terus yang selanjutnya, yang contoh yang kedua ada di surat Al-Baqarah ayat 21. Ini sebenarnya beberapa contoh aja sih. Yang kedua, ya ayyuhannasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang fi'il amrnya itu ada di u'budu di situ. Jadi artinya sembahlah. Yang contoh yang di sini yang terakhir itu ada di surat Maryam ayat 12. Ya Yahya khuzil kitabi biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Artinya wahai Yahya, ambillah atau pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepadanya Yahya selagi dia masih kanak-kanak. Fi'il amr yang ada di situ yaitu khuz atau yang artinya ambillah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ada afiatu. Selanjutnya fi'il mudhari yang disertai dengan lam al-amr. Lam amr.
Apabila fi'il mudhari didahului lam amr, maka bermakna perintah. Contoh dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Quran surat At-Talaq ayat 7. Di sini fi'il mudhari yang disertai dengan lam amr ini ada dalam kata liyunfik sama falyunfik yang artinya hendaklah. Next. Selanjutnya dalam Quran surat Al-Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruh, dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran surat Al-Imran. Nah, di sini amarnya wal takun yang artinya hendaklah. Summal yaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum wal yattawafu bil baytil atiq. Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka, dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu, Baitullah. Quran surat Al-Hajj ayat 29. Selanjutnya. Oke, bismillah. Selanjutnya itu ada isim fi'il amar. Isim fi'il amar itu bermakna amar. Contohnya itu dari kata amin yang artinya kabulkanlah doa kami. Ada contoh lain juga, contoh ajakan untuk sholat dan menuju kemenangan, yaitu hayal sholah sama hayal falah, yang artinya mari melaksanakan sholat, mari menuju kemenangan. Di kata hayyanya ini yang berarti mari dalam kalimat tersebut adalah sebuah kalimat yang berbentuk isim, tetapi mengandung makna amar sehingga disebut isim fi'il amar. Next. Yang keempat ada masdar pengganti fi'il amar. Masdar pengganti fi'il amar ini dia menggantikan posisi fi'il amar dalam suatu jumlah. Contohnya kayak julusan atau sa'yan yang artinya duduklah atau berusahalah. Next. Ini ada contoh ayat Al-Quran, contoh perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Ayatnya, bismillah. Wabil walidaini ihsana wazil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husna. Yang artinya dan berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Quran Al-Baqarah ayat 83. Kata ihsanan yang mengandung arti kebaikan dalam ayat tersebut adalah bentuk masdar dari kata ahsana yuhsinu ihsanan. Ahsana yuhsinu ihsanan yang digunakan dalam makna fil amr yang artinya berbuat baiklah. Lanjut.
Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai makna-makna dari amr. Nah, makna asli dari uslub al-amr ini adalah perintah. Tapi dalam beberapa konteks, terkadang al-amr ini keluar dari makna aslinya, yang pada dasarnya itu awalnya berupa perintah, dan nanti bisa jadi artinya itu lain. Nah, di sini makna-maknanya itu adalah, nah, yang pertama itu ada al-irsyad, atau yang artinya itu adalah mengarahkan. Nah, contohnya ini ada pada surat Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhallazina amanu iza tadan yang bidainin ila ajalim musamma. Faktubuhu wal yaktub bainakum katibum bil adli. Nah, di sini al-irsyadnya itu tuh terdapat pada kata faktubuhu. Dan artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Kemudian di contoh kedua, ada ad-du'a, yang artinya doa. Nah, di sini ada surat An-Naml ayat 19. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya. Nah, di ayat ini terdapat kata auzi'ni. Ini yang merupakan doanya. Di mana arti dari ayat tersebut adalah, ya Allah, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada orang tuaku. Ya, selanjutnya makna-makna amar ada at-tazlil yang artinya menghinakan. Pada surat Al-Baqarah ayat 65 Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minhum fis-sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Yang artinya, dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Nah, di sini at-tazlilnya itu pada kata kunu, yang berarti jadilah kamu. Penunjukan ini kata menghinakan ya. Kemudian ada al-inzar yang berarti menakuti. Pada surat Ibrahim ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alu lillahi amdadan liyudillu an sabilihi. Qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Yang artinya, orang-orang kafir itu telah menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah supaya mereka menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah kamu, karena sungguhnya tempat kembalimu ialah neraka. Nah, di sini kata tamatta'u artinya bersenang-senanglah kamu. Yang kenapa bersenang-senanglah tapi maksudnya menakuti. Nah, itu bisa dilihat di makna selanjutnya ya. Sesungguhnya tempat kembalimu ialah neraka. Jadi bersenang-senang di sini maksudnya menakuti bahwa tempat kembalinya ke neraka. Kemudian next. Nah, kemudian ada an-nadab yang berarti perintah sunnah pada surat Al-A'raf ayat 204. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Artinya, dan apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Nah, di sini perintah sunnahnya itu pada kata fastami'u, yang berarti maka dengarkanlah. Karena dalam apabila dibacakan Al-Qur'an, perintah sunnahnya itu mendengarkan dan diamlah. Kemudian ada at-taswiyah yang berarti persamaan pada Quran surat At-Tur ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Yuslauha fasbiru aw la tasbiru. Sawa'un 'alaikum.
innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Yang berarti yang artinya masuklah kamu ke dalamnya, rasakanlah panas apinya. Maka baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Nah, di sini kata fasbiru ya yang berarti persamaan. Maksudnya gimana? Berarti kan artinya baik kamu bersabar. Jadi sama aja kayak baik bersabar atau enggak ya sama aja gitu. Di kalimat selanjutnya kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Yang berarti artinya persamaan. Kemudian next. Nah, baik teman-teman, untuk selanjutnya makna-makna amr yaitu mengenai at-ta'jiz atau melemahkan. Nah, dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 23, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Artinya, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Nah, kata faktu dan wad'u itu adalah salah satu contoh amr, salah satu kaidah amr yang berfungsi untuk melemahkan. Jadi untuk melemahkan terhadap musuh-musuh orang Islam. Nah, itu menantang orang non-Muslim atau orang non-Islam untuk membuat semisal Al-Quran. Gitu. Kemudian kaidah amr yang selanjutnya yaitu mengenai at-tahdid atau mengancam. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Yang artinya perbuatlah apa yang kamu kehendaki, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran surat Fussilat ayat 40. Nah, kata i'lamu adalah salah satu contoh kaidah amr, makna amr yang berfungsi untuk mengancam. Jadi i'lamu, mengancam itu dalam artian menyuruh kepada kita bahwasanya untuk selalu berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu. Jadi i'malu, mohon maaf. I'malu, jadi berbuat apa yang kita kehendaki. Kemudian selanjutnya yaitu al-ibahah atau membolehkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswaddi minal fajr. Yang artinya, makanlah dan minumlah sehingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu waktu fajar. Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Di sini kata wakulu dan washrobu ini adalah salah satu contoh kaidah amr yang berarti membolehkan kita untuk makan dan minum. Kemudian yang terakhir, yang selanjutnya yaitu al-ikram atau memuliakan. Dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 46 dijelaskan udhuluha bisalamin aminin. Masuklah kalian ke dalamnya yaitu surga dengan sejahtera lagi aman. Jadi kata udhuluha ini adalah salah satu contoh kaidah amr al-ikram yang berarti memuliakan. Jadi kita orang-orang yang masuk ke dalam surga itu adalah orang-orang yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya al-imtinan, pemberian nikmat.
dalam contoh Quran surat An-Nahl ayat 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu. Di sini al-imtinan dalam kata fakulu. Selanjutnya al-ihanah, merendahkan. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul kunu hijaratan aw hadida. Artinya, katakanlah, jadilah kalian batu atau besi. Quran surat Al-Isra ayat 50. Next. Selanjutnya ada ad-dawam atau continue atau berkesinambungan. Contohnya ihdina siratal mustaqim. Artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Lalu ada al-i'tibar atau mengambil pelajaran. Contohnya unzuru ila thamarihi idza asmau. Perhatikanlah kematangannya. Quran surat Al-An'am ayat 99. Selanjutnya ada at-takwin atau menjadikan. Contohnya pada surat Al-Baqarah ayat 177, Badi'us samawati wal ardi wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ini kata makna at-takwin atau menjadikan itu pada kata kun. Lanjutnya ada at-ta'ajjub atau kagum atau heran. Unzur kaifa darabu lakal amsal. Artinya, lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan terhadapmu. Contoh pada surat Al-Isra ayat 48. Moderator ambil alih. Ya, sekian presentasi dari kelompok 1. Mungkin ada yang mau bertanya? Dipersilahkan.
PPT-nya boleh buka dari awal aja, Dendri. Ada yang mau bertanya? Atau tidak ada? Atau ada yang mau menambahkan atau ada yang ingin menanya? Mau nanya dong. Ya, silahkan Haji. Ini aja dikit aja ya. Itu kan yang poin 4 itu ada masdar pengganti fi'il amr. Nah, berarti itu di masdar ininya bukan masdar sorry ya? Itu aja sih. Oke. Kita tampung dulu pertanyaannya. Ada yang bertanya lagi? Mungkin bisa dijawab dulu pertanyaannya yang tadi. Baik, mencoba menjawab pertanyaan dari Ahmad Fauzi mengenai apakah masdar pengganti fi'il amr itu bukan masdar sorry? Jawabannya bukan. Jadi bisa contoh tadi saya itu kan termasuk mu'tal, jadi nggak harus sorry. Nambahin lagi, tadi kan ada nih yang bagian sini kan sa'yan. Nah, sa'yan itu tuh dari fi'il sa'a yas'a. Nah, sa'a yas'a ini kan fi'il ini ya, mu'tal. Jadi tergantung kondisinya juga. Iya, mau nambahin lagi. Terus masdar yang di sini itu, yang dipakai di sini, julusan sama sa'yan, itu tuh masuknya masdar lafzi. Gimana Faizi? Kok Faizi? Mohon maaf, Fauzi. Sudah Udah. jelas pertanyaannya? Jawabannya? Udah jelas kok jawabannya. Ya udah. Terima kasih Jazakallah ya Fauzi.
Ada yang mau bertanya lagi? Atau tidak? Baik teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau gimana? Kalau udah nggak ada yang bertanya, izin memberikan kesimpulan dari presentasi materi hari ini. Jadi kemarin kita sudah belajar mengenai kalam insya'i, yaitu kalam atau tuturan yang tidak mengandung kebenaran atau kebohongan. Jadi pembagian kalam insya itu dibagi menjadi dua, yaitu insya tolabi dan insya ghairi tolabi. Nah, kemudian insya tolabi ini salah satu bagiannya adalah amr. Kemudian amr itu adalah kalimat perintah atau kalimat imperatif, yaitu yang menuntut datangnya suatu perbuatan dari lawan tutur. Kemudian jika teman-teman masih ada yang bingung kenapa tadi makna-makna dalam amr itu ada banyak sekali, contohnya ada tahdid, ada ta'jiz. Nah, jadi tidak semua perintah yang dimaksudkan dalam amr itu dimaksudkan untuk makna aslinya. Jadi yaitu menuntut datangnya suatu perbuatan dari lawan tutur. Jadi perintah tersebut kadang dimaksudkan untuk makna-makna yang lain, dan makna itu dapat diketahui berdasarkan konteks atau syikok. Nah, lahirnya beberapa konteks itu antara lain siapa penuturnya, lawan tutur, dan setting atau keadaannya. Demikian presentasi dari kami, kelompok pertama mengenai kaidah amr. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan mohon maaf apabila dalam penyampaian materi serta penyampaian presentasi ini masih banyak salah dan kurangnya. Saya Ahmad Gazain dan juga teman-teman mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini boleh live kan? Ustadznya nggak jadi masuk ya? Ya nggak dijawab lagi WA-nya guys. Udah boleh bubar ya, makasih.